Awal modal itu berapa Mas kalau boleh tahu? Aslinya nggak begitu besar sih begitu besar. modal. Cuma ya, Apa ada aktivitas lain Mas selain dagang gitu Mas? wah kebenaran saya alhamdulillah sekarang. Masa-masa PPKM Covid kemarin gimana Wah Mas? lo, parah lah kalau Parah ya? dikatakan parah ya parah lah. Apalagi kan kita pedagang kecil kayak begini. Halo sahabat Nusantara dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Saya berharap semuanya selalu dalam keadaan sehat, baik tanpa kurang satu apapun. Sore hari ini saya sudah bersama seorang bapak penjual bakso Malang ya Pak ya? Ya bahasa Malang. Bakso Malang, dan kebetulan sore hari ini memang hujan, jadi rasa-rasanya cocok sekali. Nah, sebelumnya dengan Bapak siapa ini? Bapak Alik. Alik. Ya Bapak Alik. Pak Alik. Aslinya? Asli Tangerang, Pasar Kemis. Tangerang, Pasar Kamis. Ya. Kemudian di sini tinggalnya? Di sini tinggal di Marbalak. Marbalak. Ya. Ada kawan ya? Nggak ada, istri sama istri. Oh sama keluarga berarti? Sama keluarga. Kebetulan istri orang sini. Jadi waktu kesini tahun berapa? Kesini tahun berapa ya? Pokoknya 6 tahun yang lalu lah di sini tahun udah yang 6 lalu. tahun. Oh, udah lama ya? Udah lumayan lama, udah pindah juga jadi warga sini. Itu sudah keluarga waktu kesini? Udah keluarga, alhamdulillah. Oh berarti waktu ketemu istri di mana tuh? Waktu ketemu istri di sana di Jakarta, di Oh. Jakarta Barat dulu sama-sama kerja di sana. Boleh itu apa nyebut profesi kerjaan dulu gitu. Ya. Setelah menikah berarti menikahnya di sana? Menikahnya di sini, Oh. menikah di sini di Lampung. Jadi waktu kenal di Jakarta Ya, gitu kenal di Jakarta. Terus kita menikah di Pringsewu, balik lagi ke Jakarta. Nah, di Jakarta kerja udah, balik lagi ke sini. Alih profesi. Kalau anak? Anak alhamdulillah 2. 2. Udah ada yang sekolah? Udah lulus SMA 1. Udah lulus. Yang satu SD kelas 4. Yang nomor 2. Oh berarti memang udah lama ya nikahnya, hanya ke Ya, Lampungnya 6 tahun yang lalu 6 gitu tahun ya. yang Jadi, lalu. pertama awal menikah ini di Jakarta ya? Ya. Kita di Jakarta ngerantau, kerja bareng sama istri, balik lagi ke sini ya alih profesi lah. Ya. Nah lalu pertama muncul ide untuk dagang bakso Malang ini gimana Mas? Ya karena pertama pindah ke Lampung kan belum ada kenalan, belum banyak kenalan. Lah akhirnya saya punya teman jualan bakso. Ya saya awal ikut sama dia. Akhirnya yang ngelihat bisa. Gitu. Ya akhirnya memberanikan diri. Oke. Ini gerobak punya sendiri? Alhamdulillah punya Oke. sendiri. Nah lalu racikan bahan-bahannya kalau misalnya kayak sayur-sayur bumbu itu masih bisa di rumah ya? Ya bisa. Kalau kayak di baksonya segala macam itu? Kalau kayak baksonya ya sama kayak orang-orang aja baksonya. Kita giling di pasar, Giling di pasar. bikin di rumah, gitu. Begitu aja. Usianya berapa Mas Alik? Sekarang 46. 46 ya? Iya. Berarti dagang ini tiap hari keliling? Dagang alhamdulillah tiap hari. Nggak keliling saya di Suri Asih, Mangkal. Aslinya Mangkal di Surya Asih? Ya, Mangkal di Suri Asih. Jadi Surya Asih itu salah satu rumah sakit di sakit. daerah Pringsewu. Tepatnya di Jalan Lintas Pringsewu, Lintas Barat Sumatera. Ada di depan. Nah, Mas Alik ini setiap harinya standby di rumah sakit Surya Asih. Gitu. Dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Pokoknya keluar dari rumah itu jam 9, jam 3, jam 4 saya udah balik. Oh iya. Berarti memang cukup lah ya waktunya untuk jam kerja kantoran kan Ya. memang segitu ya. Pas gitu Ya. porsinya. Jadi istirahat cukup lumayan lah ada waktu istirahat cukup di rumah. Terus untuk satu porsi berapa Mas? Untuk satu porsi. Oh, nggak ada porsian nggak ya? ada porsi. Hitungannya Ya apa per tuh? biji. Biji ya, satu biji 1.000. 1.000 satu Isinya biji. apa aja tadi? Isinya tahu, Tahu, terus ada pangsit goreng, pangsit goreng, ya. cuanki, cuanki, terus kerupuk, kerupuk,
sama bakso. Bakso ya, isinya rata-rata bakso Malang ya. Ya, bakso Gitu Malang ya. Awal modal itu berapa Mas kalau boleh tahu? Aslinya nggak begitu besar sih begitu besar, modal. Cuma ya modal awal doang, gerobak gerobak gede, ya, ya. gerobak yang cukup besar ya, maksudnya cukup paling besar nominalnya gerobak gitu Ya, paling besar gerobak. Setiap hari itu standby di sana, terus pasti habis atau habis nggak habis jam 4 pulang? Ya, karena di rumah masih banyak kerjaan saya. Oh, gitu. Apa ada aktivitas lain Mas selain dagang gitu Mas? Wah, kebenaran saya alhamdulillah sekarang lagi budidaya Budidaya betul. cacing sutra, Cacing sutra, kroto, kroto. sama lele. Oh, kroto juga berarti? Iya. Kroto, lele. Itu di lahan sendiri di belakang? Kebenaran di lahan punya istri. Oh, maksudnya masih punya Ya. sendiri gitu ya, keluarga sendiri nggak? Iya, Nggak punya join sama teman gitu Enggak, sendiri. Murni sendiri gitu? Murni ya? sendiri. Kalau kroto itu kan bisa ditinggal ya, maksudnya kita Bisa ditinggal, semua juga bisa ditinggal ya, lele, lele ya. bisa ya. Lelenya itu berapa kolam hitungannya Mas? Ukuran apa-apa? Nabur pertama kali berapa kali? Oh, kalau saya pendederan. Jadi pemirsa Mas Alik ini selain dagang bakso di rumah juga ada budidaya cacing sutra, Ya. kemudian kroto, lalu lele. Nah kalau cacing sutra ini pasarnya kemana Mas? Ke ini apa? Pembudidaya kayak ikan cupang, ikan ya pokoknya ikan-ikan hias lah. Oh itu makanannya ya cacing Makanannya. sutra. Kalau kroto jelas ya ke kios gitu ya. Itu berapa sekali panen krotonya? Ini baru mulai. Oh baru mulai. Kalau kroto baru mulai. Yang sudah lama apa tuh dari ketiga Kalau itu? udah lama lele. Itu gimana tuh? Jadi kita mijahin lele. Mijahin itu sortir apa gimana? Bukan mensortir, jadi kita mengawinkan lele gitu di dalam satu tempat ukuran 21 meter. Yang lakinya satu, yang jantan satu, yang betina satu, sepasang. Dia 24 jam ya udah mengeluarkan telur. Oh gitu ya? Itu sudah berapa lama itu Mas dijalankan itu Mas? Ya udah sekitar mau 1 tahun lah kalau lele. Jadi sampai dengan nanti penjualan itu prosesnya di mana? Oh, Apa? kalau penjualan ya kalau lele di sini banyak kalau itu apa namanya tengkulak. Maksudnya Ya. sampai itu memang benar-benar nanti jadi siap makan gitu, siap olah. Jadi ukuran 34 45 udah keluar. Oh 34 itu maksudnya? Ukuran lelenya segede rokok 34. Oh, itu udah keluar ya? Ya, udah keluar udah diambil. Kita nggak pembesaran. Nggak sampai pembesaran. Itu tapi kan nanti berarti ada yang besarin lagi kan? Ya, ada yang ngebesarin lagi petani. Kita cuma jual gitu. bibit. Kalau yang nampung pasti jelas sudah Ya, ada ya. yang nampung banyak. Apalagi udah 1 tahun kan. Kalau cacing sutranya mulai dari Kalau kapan? cacing sutra ya baru mulai kalau cacing mulai sutra. juga? Iya. Karena lumayan juga prospeknya bagus kalau di Pringsewu nih. Berarti untuk cacing sutra sama kroto tadi udah pernah panen belum? Kalau cacing sutra belum, kroto juga belum. Lagi mulai. diperbanyak dulu. Oh iya benar. Lagi Jadi diperbanyak. diperbanyak dari yang modal kita itu ya. Jadi kita nggak tiap hari bolang nyari ke kebun-kebun gitu, Iya, ke hutan-hutan. Jadi diperbanyak. Awalnya berapa toples tuh? Pakai toples? Iya, pakai toples. Awalnya cuma berapa toples ya? Sekitar 30. 30. Awal Sekarang? 30. Sekarang alhamdulillah udah 100 lebih. Oh, itu nggak cari di hutan tuh? Dan Nggak. murni dari 30 itu ya? Murni dari 30. Oh iya ini sangat inspiratif ini kisahnya Mas Alik ini. Berikut usaha-usaha yang digelutinya. Yang pertama untuk yang kita lihat sekarang kan memang bakso Malang. Bakso Malang sudah 6 tahun ya Mas ya? Ya. Nah lalu di rumah juga sudah punya cacing sutra, lele, sama kroto. Kemudian pulang terakhir ke Tangerang kapan Mas? Pulang terakhir ke Tangerang kemarin 1 tahun yang lalu kebenaran orang tua yang laki-laki nggak ada. Oh. Terakhir itu untuk masa-masa PPKM COVID kemarin gimana Waduh, parah lah kalau Parah ya? dikatakan parah ya parah lah. Apalagi kan kita pedagang kecil kayak begini ya. Jadi kena PPKM ya lumayan lah pengaruhnya besar banget lah. Menurun lah omset lah. Mas? Omset pasti menurun Iya. di semua lini usaha itu Iya. saya yakin menurun.
Tapi kan dipikir-pikir nih, Mas Ali kan dagangnya di rumah sakit, Mas. Covid kemarin kan pasti hilir mudik tuh pasien-pasien tuh. Tapi tetap aja ya. Ya kita kan pakai prokes juga, pakai masker ya, cuci tangan apa gitu. Dari pengguna jalannya juga berkurang kan pasti ya. Ya. Tapi pasti sekarang udah mulai. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai ini lagi. Oke pemirsa, demikian kisah perjuangan Mas Alik untuk bisnis usahanya dari bakso Malang, ternak, bukan ternak ya kalau lele itu ya? Ya, pembenihan lele, cacing sutra dan kroto. Mas Alik, makasih banyak ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye-bye. Sahabat, dunia merupakan sekolah yang begitu luas. Ada banyak hal yang harus dipelajari di dunia ini. Satu di antaranya, belajar mengenai kehidupan dan segala sesuatu di dalamnya. Kisah perjuangan Mas Alik memberi pesan kepada kita bahwa belajar tak mengenal batas usia. Karena sejatinya, masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan impian mereka. Salam Nusantara.